Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Yudi. Sudah siap memuji Tuhan? Yuk, semua bangkit berdiri. Kita ucapkan selamat pagi untuk Tuhan Yesus yang selalu baik menjaga kita sepanjang hari. Kita akan nyanyi bersama, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau berkala, kami tiap hari. Hari bersihkan, burung bernyanyi, datang bersikap. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau berkala, kami tiap hari. Hari bersihkan, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita baik adanya. Tuhan memberikan tubuh kita tubuh yang sehat. Untuk memuji Tuhan, Tuhan melengkapi tubuh kita dengan mulut untuk mengucapkan kebenaran dan kebaikan, menyaksikan cinta Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari. Karena itu, kita tidak boleh berhenti memuji namanya. Ayo, kita angkat suara kita memuji Tuhan dengan judul, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Adik-adik, tadi di dalam lagu kita tidak boleh bohong. Nah, artinya kita harus menggunakan mulut kita dengan benar ya. Kakak masih mau ajak adik-adik bernyanyi sekali lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Selamat pagi adik-adik, saya Penatua Yuliana Pati. Pagi ini bersama-sama dengan guru sekolah minggu menemani adik-adik untuk beribadah di minggu pagi ini. Sebelum ibadah kita lanjutkan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hingga minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun hanya lewat YouTube ini. Tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk datang, hadir dan beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga,
Pagi ini kami mau menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin para guru sekolah minggu yang akan bernyanyi dan juga yang akan membawakan firman Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan memberikan yang terbaik kepada guru-guru dan kepada adik-adik kami. Biarlah adik-adik kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam ibadah pagi hari ini kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian melihat ada teman yang suka mencelakakan teman yang lain? Atau ada teman yang suka mencontek? Apakah yang adik-adik lakukan jika melihat itu? Apakah adik-adik berani menceritakan kesalahan mereka kepada ibu guru? Atau diam saja? Kakak yakin pasti kalian akan menceritakannya ke ibu guru. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita belajar 10 perintah Tuhan. Nah, hari ini kita belajar berkata benar. Katakan kebenaran. Pelajaran hari ini sesuai dengan perintah yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik belajar lagu Stop Berkata Bohong. Berkata jujur, stop berpura-pura, mari berterus terang. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Stop berkata bohong, mari berkata jujur. Stop berpura-pura, mari berterus terang. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Stop. Adik-adik, kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Kak Yudi ajak kita akan nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku tanam di hatiku
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rini. Tuhan, bukalah hati kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu, dan berkatilah Kak Rini juga yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kak Rini akan cerita Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu dari 1 Raja-Raja 21. Tema ceritanya, katakanlah kebenaran. Apakah maksudnya katakanlah kebenaran? Ya, hari ini adik-adik akan belajar untuk berkata jujur apa yang adik-adik lihat. Bagaimana selanjutnya? Ayo kita mulai ceritanya. Adik-adik, ada sebidang tanah yang indah di sebelah istana Raja Ahab. Tanah itu adalah kebun anggur Nabot dan sudah lama menjadi milik keluarganya. Raja Ahab ingin mempunyai tanah itu dan kebun anggurnya yang tumbuh subur dan buah anggurnya berbuah lebat. Lalu kata Raja Ahab kepada Nabot, "Kebun anggurmu sangat dekat dengan istanaku. Berikanlah kepadaku supaya aku jadikan kebun sayur. Sebagai gantinya, aku memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik, atau jika kamu mau, aku akan membayarmu dengan uang." Tetapi Nabot tidak bersedia melepaskan kebun anggurnya. Nabot berkata kepada Raja Ahab, "Tanah ini sudah lama menjadi milik keluargaku. Tuhan melarangku untuk memberikannya kepadamu." Raja Ahab sudah terbiasa mendapatkan apa yang dia mau. Lalu dia pulang dengan marah karena jawaban Nabot. Kemudian dia membaringkan dirinya di tempat tidurnya. Bahkan dia sangat marah kepada Nabot sampai tidak mau makan. Ketika Isabel, istrinya, melihat Ahab seperti itu, bertanyalah dia pada Ahab, "Ada apa? Apa yang membuatmu begitu kesal sehingga tidak mau makan?" Ahab memberitahu Isabel segala sesuatu tentang Nabot dan kebun anggurnya. "Janganlah mengkhawatirkan itu," Isabel tertawa. "Engkau adalah Raja Israel, dan aku yakin engkau akan mendapatkan kebun anggur itu. Sekarang bangun dan makanlah." Selanjutnya, Isabel menulis surat kepada tua-tua dan pemimpin kota. Surat itu ditandatangani atas nama Ahab dan dikirimkan dengan meterai kerajaan. Inilah yang Isabel tulis dalam suratnya. "Kumpulkanlah rakyat pada suatu hari untuk berpuasa dan berdoa, dan biarkan Nabot duduk di tempat kehormatan. Suruhlah 2 orang pengacau duduk di seberangnya Nabot, dan suruhlah mereka menuduh bahwa Nabot sudah mengutuk Allah dan raja. Kemudian bawalah Nabot keluar dari kota dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para pemimpin kota itu menaati perintah Isabel. Mereka mengumumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk di depan rakyat. Kemudian 2 orang pengacau menuduh dia di depan rakyat bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Mengutuk Allah dan raja adalah kejahatan yang harus dihukum mati. Maka Nabot diseret dan dilempari batu sampai mati. Ketika Isabel mendengar berita ini,
dia berkata kepada Ahab, "Nabot sudah mati. Sekarang engkau dapat memiliki kebun anggurnya." Dengan segera Ahab pergi dan mengumumkan bahwa kebun anggur itu adalah miliknya. Tetapi ketika Ahab tiba di kebun anggur itu, Nabi Elia sudah menunggu dia di sana. Elia berkata kepada Ahab, "Tuhan mengirimkan berita kepadamu. Inilah firman Tuhan. Karena engkau telah membunuh seseorang dan merampas miliknya, engkau telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Aku akan mendatangkan hukuman kepadamu." Ketika Ahab mendengarkan perkataan Elia, dia merobek pakaiannya dan memakai kain kabung untuk menunjukkan bahwa dia sangat menyesal akan perbuatannya. Dia bahkan tidur dengan memakai kain kabung karena dia begitu dipenuhi dengan rasa malu dan sedih. Ketika Allah melihat bahwa Ahab sungguh menyesal, Allah berfirman lagi kepada Elia. Allah berkata bahwa karena Ahab menyesali dosanya, maka Allah mengampuni dosa Ahab. Adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar untuk berkata yang jujur dan benar tentang apa yang kita lihat. Seperti Nabi Elia yang sudah berani menegur Raja Ahab yang sudah melakukan perbuatan jahat. Adik-adik, kalau melihat ada kesalahan yang dilakukan teman-teman, adik-adik jangan didiamkan ya. Adik-adik beritahu kepada guru. Walaupun nantinya adik-adik tidak punya teman, tetapi adik-adik sudah berani berkata yang jujur dan benar. Tuhan senang sekali kalau adik-adik berkata yang jujur dan benar. Dan Tuhan pasti selalu melindungi adik-adik. Demikian cerita Alkitab hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, sama-sama kita baca. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nanti adik-adik bisa menghafalkan di rumah ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini, Allah ingin kita untuk selalu berkata benar. Allah ingin kita berkata yang baik dan benar tentang sesama kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan semua yang ada di sekitar kita. Adik-adik bisa bawa dalam doa juga, minta Tuhan agar menolong dan selalu mengingatkan adik-adik untuk mengatakan kebenaran, baik tentang diri sendiri dan juga tentang sesama. Yuk, sekali lagi kita akan menyanyikan lagu yang kita pelajari tadi, Stop Berkata Bohong. Berpura-pura, mari berterus
berkata jujur, stop berpura-pura, mari berterus terang. Anak Tuhan, mari melakukan perintah Tuhan, perintah Tuhan. Anak Tuhan, mari melakukan perintah Tuhan, perintah Tuhan. Stop. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita ya. Adik-adik bisa kumpulkan dalam celengan atau minta bantuan mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Atau juga bisa melalui scan QR code berikut ini. Yuk kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan Tuhan, khususnya sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita dari Karini tadi, mari kita mengerjakan aktivitas kita dengan judul Kasihilah Sesamamu dan Bersikaplah Jujur. Kita akan membaca setiap kalimat. Jika kalimat itu memberitahumu bagaimana mengasihi sesama dan bersikap jujur, maka kita akan mewarnai daunnya. Tapi apabila kalimat itu berisi hal yang salah untuk dilakukan, silanglah dengan tanda silang. Kita mulai ya adik-adik. Nah, gambar daun pertama. Ceritakanlah hal buruk yang kamu dengar mengenai anak-anak yang tinggal di sekitar rumahmu. Ini baik atau buruk adik-adik? Benar atau salah? Ya, salah ya adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Adik-adik kerjakan yang gambar daun lainnya ya. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Karanglah cerita sehingga teman-temanmu mengira bahwa kamu memiliki lebih banyak video game dan boneka daripada kenyataannya. Ini diwarnai atau disilang adik-adik. Berikutnya, katakanlah kebenaran ketika kamu melakukan kesalahan. Ini jujur atau salah adik-adik? Berikutnya, berdoalah untuk orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik.
Ini perbuatan yang mengasihi atau perbuatan yang salah, adik-adik? Beritahukan kepada papa dan mama tentang hal baik yang dilakukan oleh kakakmu. Ini perbuatan mengasihi dan jujur atau perbuatan yang salah, adik-adik? Salahkan orang lain atas kesalahan yang telah kamu lakukan. Nah, ini perbuatan yang jujur dan mengasihi sesama atau yang salah, adik-adik. Oke, adik-adik sudah selesai semuanya? Nah, dengan mengerjakan itu, kita akan mengetahui apa yang sebenarnya diajarkan oleh perintah ke-9. Kita dibaca di situ adalah untuk selalu mengatakan kebenaran. Seperti yang telah adik-adik hafalkan di Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Adik-adik, ingat selalu bahwa Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang jujur. Dan adik-adik tentunya senang juga kan menjadi anak-anak Yesus yang jujur. Kita akan nyanyikan lagu Stop Berkata Bohong. Stop berkata bohong, mari berkata jujur. Stop berpura-pura, mari berterus terang. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Stop berkata bohong, mari berkata jujur. Stop berpura-pura, mari berterus terang. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Stop. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, yuk kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal ibadah minggu ini Tuhan, sehingga kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah melakukan aktivitas, kami sudah berbahagia bersama-sama teman-teman kami, dan kami sudah ketemu dengan kakak-kakak kami Tuhan di sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Sampai jumpa lagi. Bye bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.